Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, Kakak Tasyananda Alfitriana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini Kakak mengajar dalam hal menyelesaikan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dibina oleh Ibu Daro Iswati Ningsih MSI. Selamat menyaksikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menyampaikan materi mengenai surat dinas. Namun, sebelum memasuki materi, ada sesuatu yang ingin kakak sampaikan. Tetap simak videonya ya. Sebelum materi diberikan, kakak akan menyampaikan mengenai KD dan indikator yang perlu diperhatikan. Untuk kompetensi dasar, 3.7 menelaah unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Untuk 4.7, menulis surat dinas dan pribadi untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, ada 3.7.1 menjelaskan pengertian unsur-unsur kebahasaan dari surat dinas yang dibaca. 3.7.2 menganalisis unsur kebahasaan dari surat dinas yang dibaca. Ada 4.1.1 menuliskan contoh surat dinas berdasarkan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Ada 4.1.2 mempresentasikan contoh surat dinas berdasarkan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Untuk topik video dari pembelajaran ini, yang pertama ada pengertian surat dinas, yang kedua ada struktur surat dinas, yang ketiga ada isi surat dinas, yang keempat ada unsur kebahasaan surat dinas, dan yang terakhir ada langkah-langkah pembuatan dari surat dinas tersebut. Nah, untuk adik-adik, kita akan memasuki topik yang pertama, yaitu pengertian dari surat dinas. Apa sih surat dinas itu? Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas, atau biasa didefinisikan sebagai surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga tertentu yang mengirimkan surat tersebut. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu memasuki struktur surat dinas. Setiap surat yang dikirimkan memiliki struktur di dalamnya. Apa saja sih struktur yang terdapat dalam surat dinas? Yang pertama ada kop surat. Kop surat merupakan bagian awal dan teratas dari sebuah surat perdinasan. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan dari mana instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Biasanya nih, kop surat terdiri dari logo instansi, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, dan email instansi. Untuk struktur surat selanjutnya ada tanggal pembuatan surat. Saat membuat surat dinas, jangan lupa untuk selalu mencantumkan tanggal. Dengan adanya tanggal surat akan memudahkan kita untuk mengingat kapan waktu surat ini dikeluarkan. Tak hanya itu, tempat surat kadang juga tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi pada bagian kop surat, meski terkadang juga dicantumkan kembali. Untuk struktur surat selanjutnya, yaitu ada nomor surat. Nomor surat dalam sebuah surat dinas adalah hal yang wajib bagi sebuah instansi yang mengeluarkan surat dinas. Adanya nomor surat juga akan memudahkan bagian administrasi dalam menyusun pengarsipan surat-surat tersebut. Kemudian ada perihal. Pada bagian perihal, surat dinas menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dikeluarkannya surat dinas tersebut. Untuk selanjutnya ada alamat. Dalam surat perdinasan ini ada baiknya dicantumkan alamat penerima. Informasi alamat penerima akan berguna untuk orang yang mengirimkan surat dan menjadikan surat dinas lebih resmi. Selanjutnya, memasuki lampiran. Dalam lampiran, surat dinas berisi tentang berkas atau informasi tambahan yang perlu disampaikan. Biasanya, ada lampiran ini menjadi alat kelengkapan dalam surat dinas yang tidak termuat dalam surat utama. Atau, lampiran surat merupakan dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen surat utama. Lampiran biasanya berisi dokumen pendukung yang menguatkan dokumen utama seperti daftar kegiatan, surat pendukung dari lembaga lain, laporan keuangan, lebih mendetail, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu ada salam pembuka. Seperti halnya surat lain, surat dinas juga diwajibkan menggunakan salam pembuka yang formal agar terlihat lebih resmi. Contohnya yaitu dengan hormat, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu ada isi surat.
Pada bagian isi, sebaiknya menjelaskan secara detail, singkat, dan padat mengenai maksud dan tujuan pembuatan surat. Sampaikan pokok permasalahan dan hindari tulisan yang bertele-tele dalam surat tersebut, atau berisi inti dari apa yang diinginkan dan disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Selanjutnya yaitu ada salam penutup. Jangan lupa salam penutup sebagai bahan akhir surat. Penggunaan salam penutup ini merupakan bentuk rasa hormat dan sopan santun kepada penerima surat serta menunjukkan akhir dari surat. Untuk struktur surat dinas selanjutnya ada nama dan stempel. Nama dan stempel tidak kalah penting dalam pencantuman, seperti nama penjabat yang berwenang mengeluarkan surat dan stempel instansi penerbit dari surat tersebut. Selanjutnya yaitu ada tembusan. Tembusan dibuat apabila ada pihak lain yang perlu mendapatkan informasi mengenai surat dinas yang dibuat. Nah, kita memasuki topik selanjutnya yaitu ada isi dari surat dinas. Isi dari surat dinas adalah penyampaian pengumuman, pemberian izin, pemberian tugas, dan masih banyak lagi. Mengingat surat dinas adalah surat resmi, maka penulisannya harus formal dan menggunakan bahasa yang baku. Memasuki topik selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari surat dinas. Yang pertama, bahasa menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Selanjutnya, pilihan kata sapaan berisi formal. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang formal. Kemudian ada pemilihan ragam bahasa merupakan bahasa yang resmi atau baku. Menggunakan kata sapaan yang baku. Kemudian ada menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima yang formal. Dan yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya seperti huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan lain sebagainya. Nah, memasuki topik yang terakhir, yaitu ada langkah-langkah pembuatan surat dinas. Langkah pertama, tuliskan kop surat dan pastikan kop tersebut telah sesuai seperti yang telah dijelaskan di bagian struktur surat dinas. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kop surat tersebut. Isi kop surat mulai dari nomor surat, nama instansi, logo instansi, dan tanggal dikeluarkan surat dinas tersebut telah sesuai. Selanjutnya yaitu ada tuliskan perihal dan surat ini ditujukan untuk siapa. Di bagian setelah kop surat, isi perihal surat dinas tersebut dikeluarkan. Misalnya, undangan atau pemberitahuan resmi. Dan ditulis untuk siapa surat ini ditujukan. Misal untuk seluruh karyawan beserta alamat. Nah, untuk langkah pembuatan surat dinas selanjutnya yaitu tuliskan isi dari surat dinas, setelah itu tuliskan dengan menggunakan bahasa yang resmi atau formal terkait dari isi surat dinas tersebut. Misalnya bisa berupa undangan, kamu tuliskan undangan apa, kapan acara tersebut digelar, dan di mana lokasinya. Dan jangan lupa di bagian akhir ditambahkan dengan kalimat penutup bisa berupa ucapan terima kasih. Untuk langkah yang terakhir, yaitu tuliskan nama pihak yang berwenang mengeluarkan surat dinas ini. Misalnya, direktur atau manajer, lengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan dan cap institusi di atasnya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai apa saja yang terdapat dalam surat dinas? Untuk memudahkan adik-adik dalam pemahaman materi yang terdapat dalam video pembelajaran, kakak akan memberikan contoh dari surat dinas. Berikut merupakan contoh dari surat dinas. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari kakak. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.